Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya pada segmen Bermawaris. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang hijab dan mahjub. Apa sih yang dinamakan hijab dan mahjub itu? Hijab dan mahjub itu adalah sebuah konsep di mana ahli waris yang lebih dekat menghalangi ahli waris yang lebih jauh. Hijab sendiri ada dua, yang pertama nukson dan yang kedua hirman. Kalau nukson itu berkurang, maksudnya ahli waris yang bagiannya sebenarnya banyak menjadi lebih sedikit atau berkurang karena ada ahli waris yang lainnya. Contohnya, suami ini bagiannya 1/2 dan juga 1/4. Jadi suami ini berpotensi mempunyai bagian 1/2 dan juga 1/4 ya. Jika suami ini mempunyai keturunan, maka bagian 1/2 ini dicoret menjadi 1/4, berkurang oleh anaknya sendiri. Jadi secara umum suami ini terhijab nukson oleh anaknya sendiri, bagiannya menjadi lebih sedikit. Kemudian yaitu hijab hirman atau total, terhalang total, yaitu sebuah konsep di mana ahli waris yang lebih dekat ini menghalangi ahli waris yang lebih jauh hubungannya dengan mayat secara total. Jadi ahli waris yang lebih jauh ini tidak mendapatkan harta sepeser pun karena hartanya itu dimiliki oleh ahli waris yang lebih dekat. Jadi kalau ini berkurang masih mendapatkan bagian tapi lebih sedikit. Kalau firman itu tidak sama sekali. Sebelum kita masuk pada konsep hijab dan mahjub, sebelumnya kita harus mengetahui ada 5 ahli waris yang dia tidak terhijab. Jadi dia tidak terhalang oleh ahli waris manapun, dia tetap mendapatkan harta warisan. Siapa saja itu? Kalau disingkat, biar enak untuk diingatnya, bisa disingkat dengan si iba, yaitu suami, istri. Ini berarti satu orang ya, suami atau istri. Si I-nya ibu, B-nya bapak, A-nya ini ada double, yaitu anak laki-laki dan juga anak perempuan. Mari kita ulangi, siapa ahli waris yang tidak terhijab? Yaitu si iba, suami atau istri, ibu, bapak, anak laki-laki maupun anak perempuan. Oke? Yang pertama kita mulai yaitu anak laki-laki karena dia hubungannya sangat dekat dengan mayit. Anak laki-laki ini menghalangi cucu laki-laki. Maksudnya menghalangi, paham kan? Kalau di sini nanti kita bahas yang hijab firmannya, jadi terhalang secara total, tidak mendapatkan bagian sepeser pun. Gini, jika mayit ini meninggalkan ahli waris anak laki-laki dan juga cucu laki-laki, maka cucu laki-laki ini tidak mendapatkan harta sepeser pun karena dia terhalang oleh anak laki-laki. Bagiannya semuanya yang ditinggalkan tadi dipek sama anak laki-laki, seperti itu. Jadi anak laki-laki ini menghalangi secara total cucu laki-laki. Ini nomor 1 ya, ini nomor 2. Kemudian cucu laki-laki ini menghalangi secara total saudara kandung laki-laki. Oh ya, perlu kita ingat, dalam konsep hijab atau mahjub, perempuan ikut laki-laki. Jadi ini kan setara, setingkat saudara kandung laki-laki dan juga saudara kandung perempuan. Jika laki-lakinya terhijab, otomatis perempuannya juga terhijab. Ini juga
terhalangi oleh anak laki-laki, maka cucu perempuan otomatis juga. Jadi ini juga tidak mendapatkan bagian seperti itu. Oke, kembali lagi. Cucu laki-laki menghalangi saudara kandung laki-laki. Kemudian selain cucu laki-laki yang menghalangi saudara kandung laki-laki ini mendapatkan harta warisan, ayah ini juga menghalangi saudara kandung laki-laki. Ini saya kasih nomor 2 karena dihukumi sama dengan cucu laki-laki. Jadi dia menghalangi saudara kandung laki-laki. Kemudian kita lanjutkan. Saudara kandung laki-laki menghalangi saudara seayah laki-laki ataupun perempuan. Jadi seperti ini. Nomor 3, kemudian nomor 4. Selanjutnya, saudara seayah laki-laki ini menghalangi anak laki-lakinya, saudara kandung laki-laki. Selain itu, dia juga terhalang oleh kakek. Jadi, anak laki-laki saudara kandung laki-laki ini terhalang oleh ini, dan juga ayah, dan juga anak laki-laki, dan juga kakek. Maka ini saya kasih nomor 3 dan juga 4 karena hukumnya sama dengan ini. Mungkin ada pertanyaan, saudara kandung laki-laki dan saudara seayah laki-laki apakah tidak terhalang oleh kakek? Nanti ada bab tersendiri yang membahas tentang hubungannya kakek dan juga saudara kandung laki-laki dalam penentuan harta warisan. Jadi kalau untuk anak laki-lakinya saudara kandung laki-laki ini, dia terhalang oleh kakek. Jadi kalau ada kakek dan juga anak laki-laki saudara kandung laki-laki, maka anak laki-lakinya ini tidak dapat karena ada kakek. Gitu. Seperti itu ya. Kemudian anak laki-laki saudara kandung laki-laki ini lanjut ke anak laki-lakinya saudara seayah laki-laki. Jadi nomor 5, 6. Kalau ini terhalang oleh kakek, ya, kalau ini anak laki-laki saudara kandung laki-laki ini terhalang oleh kakek, otomatis dia juga terhalang oleh ayah, karena ini hukumnya sama dengan cucu laki-laki. Kalau masih bingung, nanti bisa dilihat pada nomornya ya. 1, 2, ini 2, 3, 4, ini 3, 4, 5, 6. Kemudian kita masuk pada paman kandung laki-laki. Tadi saudara seayah laki-laki punya anak laki-lakinya tadi menghalangi bagian ahli waris saudara kandung laki-laki. Kemudian saudara kandung laki-laki ini menghalangi paman seayah laki-laki. Kemudian menghalangi bagiannya anak laki-lakinya paman kandung laki-laki. Kemudian masuk pada anak laki-lakinya paman seayah laki-laki tadi juga terhalang bagiannya oleh anak laki-laki. Yang terakhir yaitu budak, baik laki-laki maupun perempuan, dia terhalang oleh anak laki-laki dari paman seayah laki-laki. Sini ya. Berarti misal kalau ada ahli waris meninggalkan, kalau ada mayit meninggalkan ahli waris yaitu anak laki-laki, cucu laki-laki, terus saudara seayah laki-laki dan paman kandung laki-laki. Siapa yang mendapatkan bagian? Ada yang bisa jawab? Oke, betul. Cuma anak laki-laki karena hubungannya lebih dekat dengan mayit. Jika anak laki-lakinya ini masih ada, maka otomatis yang nomor 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ini tidak mendapatkan harta warisan sama sekali. Oke, bisa dipahami? Dia terhalang secara total ya, berarti tidak mendapatkan harta serepes pun, sepeser pun. Oke.
Selanjutnya kita masuk pada bagiannya orang tuanya si mayit, yaitu ada ayah dan juga ibu. Ayah ini menghalangi bagiannya kakek dan nenek. Jika seorang mayit meninggalkan ahli waris ayah dan juga kakek, maka otomatis kakek tidak dapat. Dia terhalang secara total karena yang mendapatkan bagian ayah tadi, ayahnya si mayit. Kemudian ibu. Ibu ini menghalangi bagiannya nenek dari jalur ibu, neneknya si mayit dari jalur ibu, dan juga neneknya si mayit dari jalur ayah. Kemudian kita masuk pada saudara seibu, laki-laki ataupun perempuan. Dia terhalang oleh ayah, kakek, anaknya di sini ya. Kemudian keturunan, baik anak maupun cucunya si mayit. Oke, bisa dipahami. Nanti kalau masih bingung, bisa ditonton ulang video ini dan bisa dilihat nomor-nomornya ini. Mudah bukan? Ataupun bisa ditanyakan pada bapak ibu gurunya masing-masing. Mungkin sampai di sini pembahasan kita tentang konsep hijab dan juga mahjub. Nanti kita lanjut pada pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.